Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun jua, serta diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan lahir batin tentunya. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari video tentang obat urinter, yaitu obat untuk infeksi saluran kemih. Jadi pertanyaan ini datangnya dari Pak Sudadi Bapak. Pertanyaan dari Pak Sudadi Bapak ini begini. Dok, mau tanya, aku habis operasi batu ginjal. Sesudah sembuh, aku diberi urinter juga. Anjurannya boleh diminum kalau ada rasa sakit. Sayangnya kalau aku minum, justru aku sering buang air kecil dan kencing jadi warna agak merah seperti campur darah dan rasa seperti ayang-ayangan. Tapi lebih sakit. Mohon petunjuk. Matur nuwun. Inggih Pak, sami-sami atas pertanyaannya. Jadi untuk Pak Sudadi Bapak ini, di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Untuk teman-teman semua, sebelum lanjut nonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi. Sekirat. Ini untuk Pak Sudadi, urinter adalah antibiotik yang dapat diresepkan dokter untuk melawan bakteri yang tumbuh di saluran kemih, sekaligus mengatasi kencing batu akibat infeksi saluran kemih. Obat antibiotik biasanya diberikan bila kencing batu disebabkan oleh batu strupit. Strupit adalah senyawa amonium magnesium fosfat. Batu infeksi bisa tumbuh lebih besar dari jenis batu ginjal lainnya dan akhirnya mengganggu ginjal dan kandung kemih. Jadi ayang-ayangan umumnya terjadi karena adanya masalah pada saluran kemih. Salah satunya penyebab utama munculnya keluhan ayang-ayangan ini adalah infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi ayang-ayangan yang seringkali disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Jadi itu penyebabnya. Maka dari itu, minumlah lebih banyak air putih atau minumlah rendah gula non karbonat. Jadi sering kita kalau sudah infeksi saluran kemih, kita akan mengalami ayang-ayangan. Kencing kita akan susah, seperti kalau kita mengeluarkan air seni, itu akan terasa sakit. Jadi dengan sedikit-sedikit kita mengalami pipis ini, justru kita akan malas minum atau mengurangi minum. No, ini adalah cara yang salah. Sebetulnya ini tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita sudah mengalami ISK, infeksi saluran kemih ini, kita harus banyak minum air putih tentunya. Ya, untuk Pak Sudadi. Dan ini dapat membantu mengencerkan urin dan membuang bakteri dari kandung kemih. Jadi konsumsilah air putih sebanyak 8 gelas per hari. Jadi di sini juga Bapak ini bertanya, setelah mengkonsumsi obat ini mengalami kencing agak berwarna merah. Ini dua kemungkinan, yaitu apakah karena pengaruh obat, bisa jadi, atau ada beberapa obat bisa mempengaruhi kencing kita. Seperti misalnya juga obat rifampicin, itu juga kencing kita akan berwarna merah. Begitu juga urinter. Tapi kalau Bapak ini menunjukkan dua kemungkinan, apakah karena infeksi saluran kemih ataukah karena obat yang Bapak konsumsi. Begitu Pak ya. Yang mengalami infeksi saluran kemih yaitu tidak bisa menahan buang air kecil, nyeri saat buang air kecil, rasa gatal luar biasa di sekitar kemaluan, keluarnya cairan dari vagina kepada perempuan, kencing berdarah pada pria.
yaitu seperti yang Bapak alami. Tapi Bapak boleh konsultasikan dengan dokter apakah kencing Bapak itu efek daripada obat ataupun memang karena Bapak mengalami infeksi saluran kemih. Begitu Pak ya. Terus lagi begini Pak, kalau kita merasa nyeri itu jika kita mengalami infeksi saluran kemih, kita harus mengkonsumsi anti nyeri tentunya. Tetapi kita juga harus konsultasikan dengan dokter. Misalnya kita mengkonsumsi anti-inflamasi, yaitu seperti ibuprofen atau anti nyeri. Ibuprofen juga bisa mengurangi nyerinya, dan juga parastamol. Tetaplah berkonsultasi dengan dokter. Terus membatasi makanan yang dapat mengiritasi kandung kemih. Beberapa jenis makanan yang seperti buah jeruk, makanan pedas, coklat dapat mengiritasi kandung kemih. Maka dari itu penting untuk membatasi beberapa konsumsi makanan tersebut agar dapat meredakan gejala ayang-ayangan ini. Dan satunya lagi yaitu membersihkan organ intim dengan benar, dan istirahat cukup, makan dengan pola gizi seimbang secara rutin serta berolahraga. Terus rutin meminum obat sesuai resep dan kontrol berkala kepada dokter yang merawat untuk melihat progres terapi sampai di mana perkembangan untuk Bapak. Jadi apalagi ini Bapak baru selesai mengalami operasi, tentunya selalu konsultasikan dengan dokter agar dokter bisa mengarahkan kepada Bapak sampai di mana tahap-tahap pengobatan Bapak agar sembuhnya juga maksimal dan pengobatan juga optimal. Untuk sudah di Bapak, semoga lekas sembuh. Itu jawaban saya, semoga berguna, bermanfaat untuk Bapak atau teman-teman yang menonton channel atau video ini. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan atau pernah mengkonsumsi obat urinter atau mengalami infeksi saluran kemih selama ini, memakai obat apa aja nih, boleh komen di bawah untuk berbagi informasi kepada teman yang lain. Oke, itu saja infonya. Itu dia sudah saya sebutkan juga tips-tips untuk agar dapat menyembuhkan infeksi saluran kemih. Tetap semangat karena semua penyakit ini bisa sembuh insya Allah. Tetap konsultasikan dengan dokter apa yang diarahkan oleh dokter. Ingat, jangan ngeyel, jangan bandel, tetap ikuti aturan dokter. Oke, biar cepat sembuh. Thank you for watching. Wassalam.